Shalom saudara kaum Tuhan, saudara, lagi-lagi Jumat tidak berkutik di hadapan Kristen cerdas ini. Berikut cuplikan videonya. Yang memang terkesan menduetkan Allah dengan Rasulnya. Padahal Muhammad ini kan hanyalah utusan. Yang terpenting adalah apa yang dibawa oleh utusan ini, yaitu Quran sebagai petunjuk, sebagai hidayah katanya. Tetapi banyak sekali ayat-ayat di Quran yang menduetkan Allah dengan Rasulnya dalam hal apa? Ketaatan. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Kalau cuma utusan, kenapa harus ditaati seperti itu? Bahkan menjadi seorang Islam itu harus bersyahadat. Bahkan bersyahadat itu sah jika melibatkan nama manusia Muhammad. Lalu di mana tauhidnya? Kalau keselamatan itu pun ditentukan oleh manusia biasa. Kalau Anda mengatakan Muhammad itu manusia luar biasa, tunjukkan keluar biasaannya. Mengapa seorang utusan harus memiliki keluar biasaan seperti itu? Saya bisa berikan datanya, tetapi saya tidak mau murahan, mengobel data. Tapi ketika kamu minta data, akan saya berikan data-data ayat di Quran. Mengapa kepatuhan, ketaatan kepada Muhammad mendapat posisi yang setinggi sama tingginya dengan Allah? Ya, bahkan memberi hormat kepada Muhammad itu juga memberi hormat kepada Allah. Mentaati Muhammad, mentaati Allah. Bahkan di dalam sholawat di surah 2 ayat 97 juga harus memohon, dan itu mendapat pahala ketika memohon keselamatan Muhammad dan saudara-saudaranya, keluarganya. Hal-hal seperti ini yang kami pertanyaan, di mana ketauhidannya? Bahkan barang rampasan yang dirampas Muhammad itu pun adalah rampasan Allah. Mematuhi Muhammad, mematuhi Allah di surah 4 ayat 80. Baik, salam Tuhan. Untuk lebih lengkapnya, malam saja kita lihat videonya, dan pastikan tekan tombol like, subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Betul? Satu ajaran dong, kamu ini gimana toh? Oke, sekarang begini bro, kalau memang satu ajaran, makanya tadi contoh kecil ya, misalnya ada setan kencing di telinga dan sebagainya, itu di mana di Quran tuh mengajarkan itu, sehingga harus dijelaskan. Apalagi kalau ditanya bagaimana kita membersihkan kencing setan, apakah pakai rinso, pakai wipol, atau apa, kan bingung. Dan kamu juga harus kencing sambil duduk, bukan berdiri. Yang saya perhatikan di toilet umum banyak orang Muslim kencing sambil berdiri. Nah, berarti itu cebok sampai batu. Berarti kamu kencing kalau kamu sunnah gitu loh. Mana dasar ayat Qur'annya terkait kencing juga harus diatur, bro. Dan saya yakin kalau kamu kencing juga berdiri, bukan jongkok. Mana bisa kamu kencing berdiri, kencing jongkok. Nah, cebok sampai batu, saya yakin kamu cebok pakai air. Ini yang jadi permasalahan di mana? Oh iya, seperti nasi teman-teman ini Lu masalahnya kamu salah menafsirkan. Udah, kamu bukan orang Kristen. Bentar. Tadi kan Bro Juma itu kan banyak memelintir ayat-ayat dan kita menjawab wajah lebih. melintir itu data di kitab saudara, justru kalian yang mau melintir data-data di kitab Anda sendiri. Ya coba bahas ayat per ayat, berani nggak? Kamu jangan comot-comot sana dong. Ajak kami lari-lari, kami juga bisa comot-comot sana. Tapi kamu nggak boleh seperti itu, Bang. Iya dong, kok nggak usah ketakutan lah. Konsekuensinya hidup sesama dengan Suma memang harus kayak begitu. Gini, kenapa saya mute? Karena suaramu kencang banget. Kalau kamu nggak kuat, inkarnasi jadi toke. Jangan berhadapan dengan manusia Suma. Gitu loh. Pak Suma sama. Loh, ini sudah menang-menangan suara ini. Ini orang kenapa saya di mute? Kenapa saya nggak dikasih kesempatan? Kamu beli mic itu yang sedikit mahal. Ini pecah kayak ember pecah, bro. Enggak, aku usah nyari yang pribadi kalau nggak kuat. Panggil yang lebih kuat gitu loh. Kamu beli mic itu, kamu kan dapat uang banyak nih, beli mic yang sedikit. Nggak usah nyerang kayak gitulah. Yaudah, giliran saya ya. Nggak, kamu jangan terlalu dekat ngomongnya, kecilkan dikit agak jauh. Nanti banyak ludah itu di micmu. Sekarang masih mau bahas nggak ada lagi yang bisa kau serang, Justin. Sampai segitunya juga kau serang, kawan. Aduh. Ayo kita bahas. Saya menunggu. Ini giliran saya tuh, yuk. Kalian kan berdua sudah. Saya kapan? Bukan. Iman Kristennya sudah dijelaskan kok. Banyak sekali ayat kamu sodorkan. Saya lebih tahu dari kalian. Ngerti? Di awal kan saya sudah katakan kalian hanya berdasarkan iman. Saya berdasarkan akal. Tidak ada itu yang begitu, tidak ada akal begitu. Bentar ya. Lebih keras memang. Karena kalian punya Roh Kudus gitu. Tenang dulu, tenang. Enak aja. Bukan. Jadi ya giliran saya dong. Bukan. Nangis. Bukan. Sekarang gini ya. Jadi kita kan udah bahas Alkitab ini lebih 2 jam ini ya. Berkenan nggak kalau sekarang waktunya kita bahas Quran dengan Islam? Mana berani dia? Giliran saya dulu dong. Kita balik dulu, Ben. Saya dulu dong. Sekali ini. Sekali ini dong saya. Bukan. Ini mohon.
Akbar siapa Akbar? Ajaran kasih kayak begini, mantap. Sekarang waktunya kita bahas Islam. Ini Al-Quran saya bawa tadi. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam fa anta qulta linnas. Oke, silakan. Apakah engkau pernah mengajarkan kepada manusia untuk menyembah dirimu? Oke, Bro Justin. Isa mengatakan tidak. Kalian mengatakan yes. Jadi ini Zuma ini pakai model sengaja dikeraskan mic-nya supaya suara kita tenggelam. Itu seperti yang ajarannya Korea. Sekarang saya minta Bro Juma itu silakan. Memang Bang Zuma memang itu susah untuk kalian. Oke, silakan Bro Justin mulai pertanyaan. Kita berikan dia kesempatan jawab sesuai dengan ajaran dari Al-Quran sendiri. Ya. Oke ya. Jadi saya ingin menanyakan beberapa ayat ya yang memang terkesan menduetkan Allah dengan Rasulnya. Padahal Muhammad ini kan hanyalah utusan. Yang terpenting adalah apa yang dibawa oleh utusan ini, yaitu Quran sebagai petunjuk, sebagai hidayah katanya. Tetapi banyak sekali ayat-ayat di Quran yang menduetkan Allah dengan Rasulnya dalam hal apa? Ketaatan. Nah ini yang menjadi permasalahan. Kalau cuma utusan, kenapa harus ditaati seperti itu? Bahkan menjadi seorang Islam itu harus bersyahadat. Bahkan bersyahadat itu sah jika melibatkan nama manusia Muhammad. Lalu di mana tauhidnya? Kalau keselamatan itu pun ditentukan oleh manusia biasa. Kalau Anda mengatakan Muhammad itu manusia luar biasa, tunjukkan keluar biasaannya. Mengapa seorang utusan harus memiliki keluar biasaan seperti itu? Saya bisa berikan datanya, tetapi saya tidak mau murahan mengobel data. Tapi ketika kamu minta data, akan saya berikan data-data ayat di Quran. Mengapa kepatuhan, ketaatan kepada Muhammad mendapat posisi yang setinggi sama tingginya dengan Allah? Ya, bahkan memberi hormat kepada Muhammad itu juga memberi hormat kepada Allah. Mentaati Muhammad, mentaati Allah. Bahkan di dalam sholawat di surah 2 ayat 197 juga harus memohon. Dan itu mendapat pahala ketika memohon keselamatan Muhammad dan saudara-saudaranya, keluarganya. Hal-hal seperti ini yang kami pertanyaan, di mana ketauhidannya? Bahkan barang rampasan yang dirampas Muhammad itu pun adalah rampasan Allah. Mematuhi Muhammad, mematuhi Allah di surah 4 ayat 80. Silakan. Oke, silakan Bro Juma jelaskan apa yang ditanya. Oke ya. Jadi gini, saudara-saudara. Pertanyaan Anda ini memang harus harus dilandaskan terhadap kesadaran. Pertama, Anda itu tidak memahami Al-Quran. Itu dulu. Kedua, Anda tidak memahami konsep tauhid. Yang Anda tahu adalah Trinitas. Nah, sekarang saya jawab, saudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Tidak titik sampai di situ. Taatlah kepada Allah dan taat juga kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan taatlah juga kepada pemimpin-pemimpin yang ada di antara kamu. Jadi kalau ketaatan kepada Rasul Anda anggap itu setara dengan ketaatan kepada Allah dalam arti kata otoritas, Anda keliru. Jadi gini, ketika taat kepada Rasulullah Muhammad SAW, semakin orang taat kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka buah daripada ketaatannya itu adalah semakin orang itu menyembah hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kemudian ketaatan umat Islam terhadap Rasulullah menyebabkan umat Islam itu jatuh kepada poin dia menuhankan Rasulullah. Karena kenapa? Rasulullah mengajarkan sembahlah Allah, sembahlah Allah, sembahlah Allah, jangan engkau duakan dengan apapun, sembahlah Allah. Itu perintahnya. Jadi ketika kami taat kepada Rasulullah, mengantar kami mentauhidkan Allah. Nah, kemudian ketika kami taat kepada Rasulullah, mengantar pula kami kepada poin di mana kami mendudukkan beliau sebagai utusan Allah. Ya, dia adalah Rasulullah wa khataban nabiyyin. Jadi ketaatan ini berimbang. Ketika kami taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka ketaatan kami ini dua arah. Taat kepada Tuhan, taat kepada utusan Tuhan. Itu jadi nggak bisa dipisahkan, karena yang mengajarkan kami bertuhan kepada Allah adalah Rasulullah. Yang mengajarkan kemudian kami menjadikan beliau adalah Rasul adalah Allah melalui Al-Quran. Jadi dua ini nggak bisa dipisahkan. Jadi jangan Anda mengatakan sama seperti di dalam kitab saudara, bahwasanya taat kepada Yesus adalah Al-Quran dulu, gitu. Al-Quran dulu bro, jangan gatal ke situ. Al-Quran dulu silakan. Jangan panik, santai, relax. Enggak, saya mengingatkan masalahnya saya ini dosen dua agama besar. Jadi kalau ada sedikit itu penjabaran, maklumi aja, gitu ya. Gini. Kamu kayak enggak mengenal saya aja. Ada dosen yang keras suaranya, bro. Dosen itu selalu mengerti kalau dikasih tahu. Coba kalau enggak dong. Oke, gitu. Pantasan kalian itu seperti ya.
sabar dulu, saya belum. Saya bukan membahas otoritas. Kenapa kau bawa ulil amri? Ini bukan konteksnya tempat pemerintahan. Saya belum Kalau kau tadi selesai. sebentar, kalau ya supaya kamu dapat poinnya, kamu tidak begini, bro. Ini masalah ketaatan kepada manusia bukan perintahnya. Tapi kenapa kau belokkan kepada perintahnya, perintah Muhammad? Kalau ada perintah Muhammad berarti ada dua perintah. Misalnya gitu ya, masuk ke toilet pun harus pakai kaki kanan dulu misalnya. Misalnya gitu ya, masuk ke toilet pun harus pakai kaki kanan dulu misalnya. Kemudian minum juga harus duduk, harus ini, harus itu. Di mana Quran mengatur itu? Kemudian apa lagi ya? Cebok harus pakai batu misalnya. Kemudian apa lagi yang dijelaskan di hadis? Lalu di mana kegagahan Quran kalau harus diterjemahkan atau dijelaskan oleh hadis Muhammad? Kenapa Quran sebagai hadis Allah kira seperti itu tidak bisa berdiri sendiri, tertutupi oleh hadis Muhammad? Sampai urusan hal-hal yang seperti bersin itu adalah keluar kucing, tidak sholat itu dikecingi jin, apapun itu bukan Quran. Yang kami pertanyakan itu, mengapa terlalu berlebihan? Ada 6.600 ayat Quran, mungkin ada kurang lebih karena saya dengar juga ada yang dimakan rayap atau kambing, tetapi harus dijelaskan oleh ratusan ribu hadis, dan di dalamnya memuat sekian kata, artinya ada jutaan kata, menerangkan sekian belas ribu kata. Lalu di mana ketauhidan dari firman Allah itu, yaitu Quran, yang harus dijelaskan oleh perintah-perintah Muhammad? Seperti analogi saya tadi, kamu hanya punya satu istri misalnya, tetapi kamu memperlakukan wanita lain seperti istrimu, kamu tidak mengatakan dia istri. Demikian juga hal ini. Kalau memang berpusat kepada Allah dan Qur'annya sebagai petunjuk bagi keselamatan umat manusia, kenapa harus dijelaskan seperti itu? Ini yang menjadi persoalan. Di mana ketauhidannya? Kalau harus disandingkan Allah dan Rasulnya. Saya berikan contoh. Israel, bangsa Israel, ya, ketika menganut monoteisme ketat, Musa pun tidak mencantumkan namanya di dalam syahadat Israel. Pengakuan Israel, pengakuan iman, Shema Israel. Tidak ada kata Musa, kurang besar apa Musa? Di dalam pengakuan iman gereja, butir pertama bicara tentang Allah yang esa. Butir kedua bicara tentang anak tunggal atau firman yang tunggal itu yang nusul menjadi manusia, bukan nusul menjadi buku. Jadi syahadat kami kepada Yesus ada dasarnya karena dia bukan manusia biasa. Yang saya dengar bahwa Muhammad itulah hanya utusan, cuma amat, cuma utusan. Ya, kalau kau pesan nasi goreng, yang kau makan nasi gorengnya bukan kurirnya. Kenapa kalian tidak bersyahadat kepada Quran dan Allah? Sehingga mencantumkan nama manusia biasa, ya, yang bahkan katanya belum jelas selamat dan harus didoakan. Kenapa di dalam pengakuan iman kalian di surah Al-Fat ayat 13 dan 17 tidak beriman kepada Muhammad dan Allah dan Rasulnya, hukumannya neraka. Taat kepada Allah dan Rasulnya mendapat surga. Ini yang kami pertanyakan, di mana ketebalan dari ketauhidan kalian? Seberapa tebal? Ya, tidak menyembah Muhammad, tetapi yang kalian lakukan lebih daripada itu. Silakan dijawab. Oke, silakan. Astagfirullahaladzim. Oke, baik. Jadi gini, ketika saudara taat kepada kedua orang tua, saya mengharap Anda itu tidak memahami bahwa Anda sedang menyembah orang tua, ya. Jadi gini penjabarannya, saudara-saudara Kristenku yang membaca kitabku pun tidak mampu. Gini, ketika ada perintah di dalam Al-Quran, ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang beriman itu adalah yang beriman kepada yang gaib dan yang melaksanakan sholat. Lalu kemudian di dalam Al-Quran tidak diuraikan seperti apa pelaksanaan sholat itu. Sehingga harus ada pembimbing. Pembimbing inilah yang disebut dengan Rasul, Nabiullah. Maka sebagai Nabi dia memberikan contoh. Ya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku ini sholat. Ketika ada perintah sholat, cara-caranya diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Kami mengikut kepada dia. Maka esensi ketaatan itu adalah apa? Menyembah hanya kepada Allah. Sholatnya diajarkan caranya oleh Rasulullah. Penyembahan daripada sholat itu merujuk hanya kepada Allah, bukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang saudara harus pahami. Kenapa? Karena Rasulullah itu memang diperintahkan oleh Allah untuk membimbing seluruh umat manusia. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Beliau adalah sungguh benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Dia yang diberi amanah untuk menjelaskan isi Al-Quran. Dia yang diberi petunjuk untuk mengarahkan manusia berdasarkan Al-Quran. Karena itulah kemudian dia mengurainya. Ada ayat suci yang menuntun beliau. Lalu kemudian tadi Anda membawa surah Al-Fat ayat 13. Wa man lam yu'min billah wa rasuli fa inna atadna lil kafirina sa'ira. Jelas sekali di sini. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah sebagai apa? Sebagai Khalik, Tuhan pencipta langit dan bumi. Beriman kepada Rasulnya sebagai apa? Sebagai utusannya. Nah,
Yesus juga begitu, harus diimani sebagai utusan. Jangan ke Tapi- Alkitab dulu dong, fair dong, fair. Loh, tadi Bahas, kamu bahas. tadi menjelaskan kau bawa Yesus. Ya harus saya tanggapi juga dong. Ini gimana sih lo? Jadi Yesus itu mengajarkan kepada Bani Israel untuk mengakui dirinya sebagai utusan. Muncul penyusup menganggapnya dia adalah Tuhan. Nah, ini kekeliruan saudara. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusan. Berarti Yesus dikenal sebagai utusan saja. Nggak boleh lebih, Muhammad utusan kawan-kawan. Muhammad Yes. utusan bukan? Yes. Ini. Kenapa ada perintah dari utusan? Contohnya begini bro, di mana di Quran, kenapa cebok harus pakai batu? Di mana kenapa Muhammad bisa menerjemahkan ayat Al-Quran sehingga urusan cebok pun harus diatur oleh Muhammad? Nah, itu Gimana? dia. Itu yang jadi pertanyaannya. Makanya dikatakan wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Beliau yang kemudian mengajarkan manusia kepada seluruh, membimbing manusia kepada seluruh jalan. yang Katanya benar. dasarnya Quran. Di mana di Quran itu ada hal-hal seperti itu, cebok pakai batu, kemudian dijelaskan oleh Muhammad. Kul in Itu jadi kuntum masalah. tuhibbunallah. Kul in kuntum Ayat berapa? tuhibbunallah. Surat- Ali Imran surat berapa ayat penjelasan? 31. Kul in Oke. kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu Apa ayat 31 tidak ada bahas masalah kebersihan kok? lah, dia harus ngikutin. Ini perintahnya. Ikutilah aku. Oke? Ikuti mana? Ikuti aku mana? Aku itu Muhammad atau Allah? Ini firman Allah atau firman Muhammad? Astagfirullah. Lu mana? Saya baca Ali Imran Ini- 31 tidak ada mengatakan ikutilah aku mana? Ini fattabi'uni, makanya jangan jadi umat terjemah. Mana sih lu? Loh, kamu juga tidak bisa bahasa Arab, kamu kan cuma bisa baca. Ini fattabi'uni. Ayat berapa? Surah Ali Imran ayat berapa? Ayat 31, brother. Oke, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Berarti mencintai Allah itu salah satunya sebok pakai batu. Loh, Itu yang kenapa saya lagi- maksud. Apa, Ini- apa hubungannya mencintai Allah dengan perintah hadis Muhammad? Urusan sebok pun harus diatur. Iya. Itu Ya, yang itu jadi dia. masalah. Itu dia makanya. Aku Jangankan. Oh. Itu Allah. Jangan dulu. Ini loh bro, cuma poin saya tidak suka berpolemik. Kenapa hadis ratusan ribu, bahkan ada yang sahih dan doif, tidak tahu siapa yang harus menentukan itu, harus menerangkan di 6.000 ayat. Apakah ini tidak menutup kebenaran yang di Quran? Kenapa Quran tidak bisa berdiri sendiri? Kau pun tidak, saya yakin tidak hafal Quran. Bagaimana kau bisa dalam hidupmu kau menghafalkan hadis sebagai panduan hidupmu? Misalnya kau keluar rumah, benar nggak nih saya harus pakai kaki kanan dulu? Yang kami contohi siapa? Hadis Yang kami contohi, Muhammad. yang kami, ya iya, karena memang kami disuruh untuk mengikuti dia. Lah, oke, kalau Gitu begini, loh. kalau keselamatanmu tergantung mengikuti Muhammad, konsekuensinya kamu harus menghafalkan seluruh hadis, betul? Kenapa harus mengikuti semua hadits? Loh, kalau Menghafalkan. kamu tidak mengikuti hadis, kamu tidak mengikuti Muhammad, karena di sini tidak dikatakan ikutilah seperempatku, ikutilah seperempat hadisku. Oh iya, Tapi memang ikuti kami, semua. kami memang harus mengikuti instruksi beliau yang mengajarkan kepada kami. Makanya kami harus mencontoh kepada beliau. Loh, berarti kamu kemana-mana bawa buku hadis kalau kamu tidak hafal. Kamu mau makan, kamu mau minum bawa hadis. Lo ketawa kau. Udah. Jadi kami umat Islam itu diajarkan oleh Rasulullah tentang syariat, tentang ilmu fikih yang memang di dalam agama Anda tidak ada. Di agama Anda nggak ada fikih. Nggak usah bawa kami dulu. Kamu Ya, hafal memang tidak nggak semua ada. fikih. Ya kamu Saya hafal nggak- tidak semua saya aturan. tidak hafal, saya tidak hafal. Kalau tidak hafal nggak usah ngomong. Artinya Nah, kamu bukan Oh. mengikut Muhammad. Gimana Oh, sih? memang ada perintahnya yang tidak hafal. Loh, harus diikuti kan di sini harus 100%, Bro. Kamu berani mengatakan mengikuti 10%? Kami Ngawur kamu. kami berusaha untuk mengikuti sebisa Kok kami. berusaha? Oh iya Nggak dong. ada kata sebisa, nggak ada kata Oh, sebisa, nggak Bro. bisa, nggak boleh. Kamu tafsir dong, kamu tafsir. Kami umat Islam Kamu. itu diperintahkan untuk mengikuti Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Iya, Wasallam. mana perintah sebisanya mana? Mana perintah sebisanya? Sebisanya ikutilah Muhammad mana? Ya, memang harus perintahnya ikut kepada beliau. Ya kan tidak sebisanya, Memang perintahnya. 100%. Sebisanya kami semampu kami. Kami harus berusaha untuk mengikuti beliau. Mana Ayo. dalilnya harus semampu kamu? Mana ayo? Mana Bukan dalilnya? masalah Apa mana gitu? dalilnya, bukan masalah mana dalilnya. Ini perintahnya jelas untuk mengikuti beliau. Ya kan? Iya, tapi tidak ada sebisanya di situ. Harus ikuti 100% berarti dong. Apanya? Oh, enggak ada juga Mampu, perintah. Enggak ada juga. Tidak ada juga Berarti ambigu. perintahnya. Berarti ambigu multi tafsir dong. Nggak jelas. Bukan. Bukan. Nah, bingung kau, bingung. Enggak dong, Bukan, enggak bukan. dong. Loh, yang benar yang mana? Sebisanya atau harus semuanya? Perintahnya itu kemudian jelas mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kamu tadi menambahkan sebisanya, main thread kamu. Enggak dong. Makanya ada dalilnya di dalam Al-Quran. Makanya belajar Al-Quran kalau mau membahas Dia Al-Quran. mana dalilnya dari tadi? Ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat. Surah berapa? Surah berapa? Jangan lari, Sudah berapa? Macam tahu aja Quran. Ya mana hafal juga kau.
Surat apa? Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat? Saya lupa Klik itu ayat di handphone. berapa. Ya sudah, kalau lupa nggak usah diomong-omong. Yang jelas dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Iya, mana? Artinya kemana-mana kamu mengikuti Muhammad, kamu harus tenteng-tenteng habis. Dan saya Allah yakin tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Tafsir kamu. Saya pastikan La yukallifullah. Sebentar. Ayo. Tidak Allah bebankan, Allah tidak bebankan, tidak dibebani oleh Allah Bentar. seseorang melainkan nafsan seseorang illa kecuali usaha dengan kesanggupannya. Bentar ya. Bro, tadi kan harus ikut hadis toh. Kenapa orang Muslim tidak ikut hadis Sahih Muslim nomor 241? Ya. Kalau sahabatnya itu tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad dan hamba dan rasulnya bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak hambanya, dan kalimah Allah yang diletakkan pada Maryam dan ruh darinya. Kenapa tidak ikut hadis ini? dia. Sekarang nggak hafal hadis ini dia. Di dalam syahadat kami itu udah jelas, itu terangkum semua itu. Ketika kami mengimani Allah satu-satunya Tuhan, kemudian mengimani Nabi Muhammad SAW adalah utusan Tuhan, maka yang lainnya itu ngikut. Karena kami beriman, karena kami diwajibkan beriman kepada nabi-nabi sebelum beliau. Tafsir itu tafsir. Oh enggak, itu rukun iman, arkanul iman. Ya, beriman kepada nabi-nabi. Oke, kawan-kawan. Jadi jelas ya. Hadis ini sudah dipotong, coba jelaskan dulu. Ini. Nah, kau bingung kan? Apanya yang dipotong hadis itu? Apanya yang dipotong? Kami beriman kepada Nabi Isa. Dia dikuatkan oleh Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh Maryam. Apanya yang dipotong? Islam kami tidak sempurna tanpa mengikuti iman kami terhadap hal tersebut. Gitu loh. Ini lihat kalimat syahadat. Ini pernyataan. Rasul telah bersabda, barang siapa mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad hamba dan rasulnya, bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak hambanya, dan kalimah Allah yang dia letakkan pada Maria, diletakkan bukan diciptakan ya, dan ruh darinya. Pertanyaannya, Apa masalahnya? Bingung dia. Apa masalahnya? kenapa saya Muslim atau Nabi Muhammad? Siapa yang menyuruh kalian seperti itu? Kan ada yang dikatakan syahadatain, persaksian terhadap dua. Oke? Loh, berarti ini hadis ini nggak sah ini? Iya, sah, silakan aja Anda mau bersyahadat dengan itu, silakan aja. Tetapi keislaman itu bertumpu kepada syahadatain. Tain itu dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadatain. Oke, sekarang saya bertanya, mana lebih bisa dibanding Muhammad dari etika dan moral, dari siapa lebih tinggi coba? Nabi Isa atau Muhammad? Siapa lebih tinggi? Iya, ya, baik. Siapa lebih banyak dibicarakan di dalam Quran? Nabi Isa atau Muhammad? Nabi Muhammad itu hanya 4, Isa itu bisa sampai 100. Enggak, Isa 25 kali. Tidak berdosa. Isa itu membuat hujat. Isa itu udah keok kayaknya ini, ya. Nabi Isa itu diangkat hidup-hidup ke langit, Muhammad masih di kuburan mati. Datang di akhir zaman jadi hakim yang adil. Terkemuka di dunia dan di akhirat. Muhammad terkemuka di mana? Coba kasih data dong. Kan tadi kau kan tunduk sama ajaranmu. Di mana ketundukanmu? Sedangkan hadis aja ini, hadis tentang syahadat udah kau potong-potong. Sejauh mana ketundukanmu? Kenapa kau potong? Apa hakmu kok melawan Muhammad? Bukankah Muhammad tadi katakan ikut Muhammad? Coba ini nih. Hadis Sahih Muslim nomor 41, hadis Sahih Bukhari nomor 3180, hadis Sunan Abu Daud nomor 441, Sunan Abu Daud 128, Sunan Abu Daud 1288, Musnad Ahmad 14836, 21619, 21620, 22444, 22465, 22480. Siapa Juma yang bisa memotong ini dan siapa yang lebih tinggi jabatannya daripada Muhammad sehingga hadis ini dipotong? Silakan dijawab. Maksudnya gimana? Dipotong gimana? Ya ini baca dong hadisnya, baca. Loh, kami menggunakan syahadatain. Memang itu syahadatain. Berarti ada dua syahadat yang sah dong. Syahadat kok ada dua. Itu persaksian. Ya, itu persaksian bahwa Nabi Isa adalah Rasulullah. Dia dilahirkan oleh ibunya Maryam. Dia dikuatkan oleh Roh Kudus. Terus apa? Memang Islam menolak itu? Islam tidak menolak itu. Islam nggak pernah menolak itu. Oke.
Islam tidak menolak itu. Tanya umat Islam, apakah Nabi Isa itu Rasulullah? Yes. Apakah Maryam itu adalah ibunya Nabi Isa? Yes. Apakah Nabi Isa dikuatkan dengan Roh Kudus? Yes. Enggak ada yang menolak itu. Tidak ada dikuatkan di sini. Dan bahwa Isa bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak hamba dan kalimat Allah yang dia lemparkan pada Maryam dan ruh darinya. Baik, salam Tuhan, itu videonya kita sudah simak apa yang dibicarakan oleh seorang Kristen dan Juma di video tadi. Mereka membicarakan beberapa hal terkait Al-Quran dan Alkitab. Dan pertanyaan awal seorang Kristen ini kepada Juma, ya, kenapa di dalam 2 kalimat syahadat ada nama Muhammad, seakan-akan Muhammad ini sama dengan atau setara dengan Allah. Harusnya karena Nabi Muhammad hanya manusia biasa, ya harusnya ya namanya tidak ada di dalam 2 kalimat syahadat, yang ada nama Allah saja. Nah, saudara Tuhan, kita sudah mendengarkan jawaban Juma, dan bagi saya sebenarnya Juma belum menjawab pokok pertanyaan ini, gitulah. Dia hanya ya berbelit-belit menjawabnya dengan ya jawaban yang kurang tepat saya rasa. Nah, saudara Tuhan, buat saudara di luar sana yang mengerti tentang ini, kenapa ada nama Nabi Muhammad di dalam 2 kalimat syahadat, silahkan berbagi di kolom komentar supaya kita sama-sama mengerti kenapa sih ya nama Nabi Muhammad itu ada di dalam 2 kalimat syahadat seakan-akan setara dengan Allah gitu ya. Silahkan muat komentar saudara di kolom komentar ya. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, komentar yang membangun, yang memuji memuliakan Tuhan, dan yang memberkati kita sekalian. Nah, saudaraku dalam Tuhan, kalau di dalam Kristen sendiri, ya Yesus itu dikenal dalam 2 natur, ya natur kemanusiaan dan natur keilahian ketika dia datang ke dunia ini, ya kurang lebih 3,5 tahun, ya. Nah, saudara, kenapa Yesus disebut sebagai manusia dan juga Allah? Karena dia awalnya adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia adalah Sang Firman yang datang ke dunia ini, ya. Jadi dia mengambil rupa manusia, dia menjadi sama seperti manusia, sehingga di dalam dirinya ya dia 100% manusia dan dia juga 100% Allah. Terbukti ketika dia datang ke dunia ini, ya dia bersikap seperti manusia. Dia lapar, dia haus, dia takut, dan lain sebagainya. Tetapi perlu kita ingat, saudara dalam Tuhan, di dalam natur kemanusiaannya ada keilahiannya. Hal itu jelas terbukti ketika dia menunjukkan keilahiannya itu. Misalnya, ya dalam hal mujizat, bagaimana dia menyembuhkan orang sakit, bagaimana dia memelekkan mata orang buta, bagaimana dia membangkitkan orang mati, bahkan dia sendiri bangkit dari antara orang mati di hari yang ketiga. Dia tidak sampai dikuasai oleh maut, tetapi dia berkuasa atas maut. Ini sangat luar biasa, ya. Sebagai bukti bagi kita bahwa Allah itu atau Yesus itu adalah Allah yang sejati, ya. Jadi orang-orang di luar Kristen mungkin ya seperti Juma ya tidak mengerti hal ini, ya, tidak paham konsep ketuhanan Yesus Kristus. Hanya orang Kristen sejati yang mengerti hal ini. Lalu pertanyaannya, kenapa Yesus datang ke dunia ini? Kenapa mesti sama dengan manusia? Ya. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia tidak langsung mengampuni dosa manusia? Nah, saudara dalam Tuhan, kita harus kembali kepada penciptaan. Di dalam penciptaan, dalam Kejadian, dalam kitab Kejadian, ya, di sana diceritakan bahwa manusia ini diciptakan dengan luar biasa, ya. Yang lain diciptakan dengan berfirman, tapi manusia, ya, Tuhan langsung turun tangan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup dalam hidung manusia, sehingga manusia hidup, saudara dalam Tuhan. Dan manusia juga diberikan kelebihan dari binatang lain. Dia diberikan moralitas, diberikan hati nurani, diberikan pikiran, sehingga manusia itu mirip dengan Tuhan atau sama dengan Tuhan.
Hanya bedanya ya manusia bukan Tuhan, Tuhan bukan manusia. Ya, Tuhan Maha Kuasa, ya manusia banyak keterbatasan saudara dalam Tuhan karena manusia ciptaan. Tetapi Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Dan inilah yang mengakibatkan Allah itu turun ke dunia ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Karena manusia itu sangat berharga. Jadi ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, maka dosa itu merajalela dalam kehidupan manusia. Dan Allah turun tangan ya, memulihkan kemuliaan itu dalam diri manusia. Ya, dengan cara apa? Dengan cara Yesus datang ke dunia ini. Ya, Tuhan bisa saja mengampuni manusia begitu saja, tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan datang ke dunia ini. Tuhan langsung menunjukkan kasih-Nya yang besar. Tuhan langsung menyatakan kepada manusia bahwa manusia itu sangat mulia, sangat berharga saudaraku dalam Tuhan. Ya. Sehingga ada pengorbanan yang harus dibayar untuk menebus manusia dari belenggu dosa. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia ini. Bahkan dia disalib, dia mati, dan di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati untuk menyelesaikan persoalan manusia dengan belenggu dosa, sehingga manusia atau orang percaya kepada Yesus menjadi orang-orang kudus dan menjadi orang merdeka. Ya, mereka mengalami kemenangan sejati dalam Tuhan. Ya, sehingga orang percaya kepada Yesus ya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan tidak hanya itu, dalam Tuhan Yesus juga menjamin keselamatan kepada orang yang percaya kepadanya. Yesus mengatakan bahwa dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan surga bagi orang percaya kepadanya dalam Injil Yohanes pasal 14. Ya. Yesus mengatakan bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang pernah mengatakan kalimat yang besar ini. Ya, para filsuf, para sejarawan, para ilmuwan ya tidak pernah mengatakan hal sebesar ini. Hanya Yesus yang pernah mengatakan hal itu, bahwa dia satu-satunya jalan keselamatan menuju surga. Ya, Yesus juga menunjukkan dirinya sebagai Tuhan. Dia mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu, menunjukkan kesetaraan yang sama antara Yesus dengan Allah Bapa. Artinya Yesus adalah Allah itu sendiri. Bukti Yesus sebagai Allah, dia berhak mengampuni dosa manusia. Salah satu contohnya yang disalib bersama-sama dengan dia di atas kayu salib. Dia mengatakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Seorang perempuan yang berzina dibawa ke hadapan Yesus. Lalu Yesus mengampuninya dan mengatakannya, jangan melakukan hal yang serupa lagi. Bertobatlah. Ya. Saudaraku dalam Tuhan, kalau kita melihat juga ajaran Tuhan Yesus ketika datang ke dunia ini, ya, dia membawa ajaran yang baik, ajaran yang mulia, ajaran kasih, supaya orang-orang percaya kepadanya hidup dalam kasih, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya. Yesus mengajarkan hal yang baik, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Nah, saudaraku dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan wajib bersyukur kepada Tuhan, karena saya dan saudara ya berharga di mata Tuhan, sehingga kita ditebus dan kita dijadikan ahli waris kerajaan surga kelak. Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan kasih-Nya bagi saya dan saudara. Kasih Yesus sangat besar dalam kehidupan kita. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ya. Dan saya percaya bahwa iman kita adalah iman yang kuat, iman yang kokoh. Percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Satu-satunya jalan keselamatan. Yang setuju dengan saya, katakan amin dan like video ini. Saudara, di kesempatan juga saya mau ingatkan kepada kita, supaya kita tetap semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan di kerajaan surga. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami saat ini. Ya, tetapi saya percaya bahwa ya, ketika saudara mengandalkan Tuhan, percaya bahwa Yesus berkuasa menolong saudara,
Saya percaya bahwa kuasa Tuhan nyata buat saudara. Allah Roh Kudus Tuhan turut bekerja buat kita. Ya. Hal yang terpenting adalah kita mengandalkan Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Kita percayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan yakinlah di waktunya Tuhan melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersuka cita untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.